Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Isna Hidayatul Khairiyah dengan NPM 18144600009. Yang kedua Linda Kurniawati dengan NPM 18144600011. Yang ketiga Sukma Yusika NPM 18144600019. Yang keempat, Belinda Andriani dengan NPM 18144600028. Dan yang kelima, Dia Ayu Kurniawati dengan NPM 18144600033. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai identifikasi dan asesmen. Sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus yaitu semua anak usia prasekolah dan usia sekolah dasar. Sedangkan secara khusus atau operasional, sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang sudah dinyatakan berkebutuhan khusus berdasarkan hasil identifikasi. Yang pertama, itu anak yang sudah masuk sekolah dasar. Yang kedua, itu anak yang akan masuk sekolah dasar. Yang ketiga, anak yang belum bersekolah dikarenakan orang tuanya merasa bahwa anak tersebut tergolong ABK, sedangkan SLB lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Sementara itu, semua SD terdekat tidak bisa menerimanya. Yang keempat, anak drop out dari sekolah karena faktor akademik. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai strategi identifikasi. Yang pertama ada pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan atau bermakna mengalami kelainan atau penyimpangan secara psikis, mental, intelektual, sosial maupun emosional dalam proses pertumbuhan maupun perkembangan dibandingkan dengan anak lainnya. Anak dengan berkebutuhan khusus akan dikelompokkan menjadi 9 jenis. Tapi di sini saya akan membacakan beberapa jenis. Di antaranya yang pertama yaitu ada tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya. Yang ketiga ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi maupun otot. Yang keempat ada tunagrahita. Tunagrahita adalah anak secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental yang sangat jauh. Yang keenam ada tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok maupun di masyarakat. Dan selanjutnya ada istilah identifikasi. Istilah identifikasi dapat diartikan yaitu menemukan. Istilah identifikasi dalam anak berkebutuhan khusus dimaksudkan merupakan suatu usaha seseorang atau orang tua, guru maupun tenaga kependidikan untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan secara psikis, intelektual, sosial, emosional, bahkan tingkah laku dalam pertumbuhan maupun perkembangannya dibandingkan anak normal lainnya. Kegiatan identifikasi ini sifatnya masih sederhana dan tujuannya lebih ditekankan pada menemukan secara kasar apakah seorang anak ini tergolong dalam anak dengan kebutuhan khusus atau bukan. Dan dalam istilah sehari-hari, identifikasi disebut dengan istilah penjaringan, sedangkan asesmen disebut dengan istilah penyaringan. Selanjutnya ada tujuan identifikasi. Secara umum, tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan secara psikis, intelektual, sosial, emosional, atau sensoris neurologis
dalam pertumbuhan maupun perkembangannya. Dalam pendidikan inklusi, kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus dilakukan untuk 5 keperluan. Di antaranya yaitu yang pertama ada penjaringan. Pada tahap ini, identifikasi berfungsi memadai anak-anak mana yang menunjukkan gejala-gejala tertentu, kemudian menyimpulkan anak-anak mana yang mengalami kelainan maupun penyimpangan. Yang kedua ada pengalihtanganan. Proses perujukan anak oleh guru atau tenaga profesional lain untuk membantu atau mengatasi masalah anak yang bersangkutan, maka disebut proses pengalihan atau referral. Yang ketiga ada klasifikasi. Kegiatan identifikasi bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau langsung dapat diberi pelayanan pendidikan khusus. Yang keempat ada perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan atau dapat disingkat dengan PPI. Yang terakhir ada pemantauan kemajuan belajar. Kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan berhasil atau tidak. Asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Menurut ahli MC Lockheed dan Lewis 1986, asesmen merupakan proses yang sistematis dalam pengumpulan data, di mana seorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang pada saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa asesmen adalah proses sistematis yang bersifat komprehensif berupa informasi, data, fakta, evidence untuk mengetahui gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang dialami serta kelemahan dan kekuatan anak. Terus adanya pembanding informasi tersebut dengan suatu parameter atau ukuran dengan menggunakan instrumen. Terus selanjutnya adanya pelaku asesor melibatkan tim yang mengumpulkan informasi digunakan untuk menyusun suatu program pembelajaran yang dibutuhkan anak yang bersifat realistis sesuai dengan kenyataan secara objektif. Dalam konteks pendidikan, asesmen berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seorang anak saat itu. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan asesmen. Tujuan asesmen yaitu untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran bagi anak. Tujuan dilakukannya asesmen berkaitan dengan waktu mengadakannya kegiatan asesmen tersebut yang dilakukan setelah ditemukan bahwa seseorang anak itu ABK. Asesmen diperlukan untuk yang pertama, menyaring kemampuan ABK. Yang dimaksud dengan menyaring kemampuan ABK di sini yaitu untuk mengetahui kemampuan anak dalam setiap aspek, misalnya kemampuan anak dalam berbahasa, kemampuan kognitif, maupun kemampuan geraknya. Kemudian yang kedua, ada keperluan pengklasifikasian, penempatan, dan program pendidikan ABK. Kemudian yang ketiga, ada menentukan arah atau tujuan, serta kebutuhan ABK. Kemudian yang keempat, ada menentukan program pendidikan. Dan yang kelima, ada menentukan strategi lingkungan belajar dan evaluasi pengajaran. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dalam asesmen. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, asesmen berasaskan kurikulum atau akademik, dan yang kedua, asesmen berasaskan pengalaman atau non-akademik. Yang pertama, asesmen berasaskan kurikulum atau akademik ini merupakan kegiatan asesmen yang berusaha untuk mengetahui kemampuan, hambatan, dan kesulitan dalam pelajaran tertentu. Asesmen kurikulum ini difokuskan pada dua hal. Yang pertama, asesmen membaca dan asesmen aritmatika atau matematika. Asesmen membaca.
Sebelum melakukan asesmen membaca, seorang asesor harus mampu memahami terlebih dahulu ruang lingkup membaca sebagai sasaran. Di dalamnya terdapat asesmen kesadaran fonem, alfabet, ketepatan dan kelancaran membaca, dan membaca pemahaman. Asesmen aritmatika atau matematika. Di dalamnya harus memuat yang pertama, kesiapan belajar matematika, yang kedua, tahap perkembangan belajar matematika, dan yang ketiga, prosedur asesmen matematika. Yang kedua yaitu asesmen yang berasaskan pengalaman atau non-akademik, merupakan kegiatan asesmen yang berkenaan dengan usaha untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki, latar belakang mengapa hambatan itu muncul, dan mengetahui usaha yang dilakukan. Di dalam asesmen non-akademik ini meliputi asesmen perkembangan kognitif, perspektif motorik, sosial emosi, perilaku, dan perkembangan bahasa. Terima kasih, sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.